Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran PPKN bersama Ustazah. Hari ini kita akan merangkum pembelajaran kita di tema 2 tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, mari kita simak pembelajaran hari ini bersama-sama. Apakah anak-anak masih ingat apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, mari kita ingat kembali bersama-sama ya. Yang pertama adalah hak. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melaksanakan kewajibannya. Nah, contohnya seperti hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai aturan yang berlaku. Contohnya adalah kewajiban untuk belajar, kewajiban untuk beribadah setiap hari, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah menanggung segala sesuatu. Maksudnya adalah berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Supaya anak-anak paham apa itu tanggung jawab, kita langsung menuju ke pembahasan jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran tiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia, sehingga nantinya akan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Contohnya bisa belajar dengan rajin setiap hari, kemudian menjaga kesehatan diri, dan sebagainya. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga juga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan keluarga. Contohnya adalah menjaga orang tua hingga akhir hayat dan orang tua yang bekerja untuk menafkahi keluarga. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Contohnya adalah ikut aktif dalam kegiatan kerja bakti, seperti membersihkan selokan bersama, membangun jalan, dan sebagainya. Yang keempat adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Perbuatan dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku dalam suatu negara. Contohnya ya, anak-anak kemarin Tim nasional bulu tangkis Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama Indonesia. Nah, mengharumkan nama baik Indonesia ini merupakan tanggung jawab setiap warga Indonesia. Yang kelima adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Maksudnya adalah manusia bertanggung jawab untuk beribadah kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya adalah sholat tepat waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan sebagainya.
Setelah kita mengetahui jenis-jenis tanggung jawab, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita ke bentuk tanggung jawab di rumah, sekolah, dan masyarakat. Apa sajakah itu? Nah, mari kita simak pembahasan ini bersama-sama. Yang pertama adalah tanggung jawab di rumah. Kita sebagai anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga, mematuhi perintah orang tua, melaksanakan aturan yang ada di rumah, dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Selanjutnya adalah tanggung jawab di sekolah. Kita sebagai warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk yang pertama, melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah, seperti berangkat tepat waktu, kemudian tidak membeli jajan di luar sekolah, dan sebagainya. Yang kedua, ikut menjaga kebersihan sekolah. Contohnya, anak-anak piket harian ya di kelas kalau sekolahnya luring seperti itu. Kemudian yang ketiga ada menghormati seluruh warga sekolah. Kemudian ada tanggung jawab di masyarakat. Nah, bentuk tanggung jawab di masyarakat yang bisa kita lakukan yang pertama, menjaga fasilitas umum. Contohnya tidak mencoret-coret tembok milik tetangga atau milik umum ya. Kemudian, melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Dan yang ketiga, ikut menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya, membuang sampah di tempatnya, ikut kerja bakti, dan membersihkan saluran air. Selain yang Ustazah baru saja sebutkan, juga ada bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Contohnya seperti mengikuti siskamling atau ronda. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Contohnya dengan ikut bergotong royong. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sesama anggota masyarakat. Contohnya juga bisa ya ikut bergotong royong. Dan yang keempat adalah menghindari perpecahan di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Contohnya, tidak boleh melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan terhadap suatu kelompok yang berbeda dengan kita. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan kalian ini. Apa yang anak-anak lihat? Ya, banyak sampah di mana-mana ya. Ada sampah yang di pinggir jalan, kemudian ada juga sampah yang berada di pantai ya, tempat wisata. Nah, sampah ini menjadi tanggung jawab siapa? Tentu saja, sampah-sampah ini juga menjadi tanggung jawab kita semua ya, sampah-sampah di sekitar kita. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak bertanggung jawab terhadap sampah-sampah yang ada di sekitar kita? Nantinya kita bisa mendapatkan berbagai kerugian. Apa sajakah kerugian yang akan kita dapat jika kita tidak bertanggung jawab terhadap sampah-sampah di sekitar kita? Yang pertama, sampah yang dibuang di saluran air seperti selokan, sungai, dan berbagai saluran air lainnya dapat membuat sumbatan dan bisa menyebabkan banjir. Yang kedua, sampah di jalan raya atau di jalan dapat membuat jalanan menjadi kotor dan dapat menghambat arus lalu lintas. Yang ketiga,
Sampah yang dibiarkan menumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadi sarang penyakit. Nah, apa sajakah bentuk tanggung jawab kita terhadap sampah? Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, memilah sampah sesuai jenisnya ya. Ada yang mengelompokkan organik dan non-organik atau dipisahkan menjadi yang dapat didaur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang. Kemudian yang ketiga, mengolah sampah menjadi kerajinan yang bermanfaat. Pasti anak-anak pernah ya melihat berbagai kerajinan yang terbuat dari kemasan-kemasan makanan atau peralatan rumah tangga. Nah, itu menjadi salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap sampah. Baru saja kita membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, apa sih hubungan di antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Yang pertama, hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus dilaksanakan dengan seimbang. Jadi, tidak boleh hanya ingin hak saja tanpa melaksanakan kewajiban. Nah, harus dilaksanakan dengan seimbang. Yang kedua, hak dapat dituntut setelah kewajiban terlaksana. Dan sebaliknya, kalian tidak dapat menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban. Yang ketiga adalah kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jika semua orang sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, maka akan tercipta kehidupan yang aman, nyaman, tentram, dan damai. Sudah paham ya anak-anak tentang hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Untuk memahami bagaimana hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, mari anak-anak perhatikan contoh yang Ustadzah berikan. Contoh yang Ustadzah berikan adalah tentang gotong royong di rumah. Nah, apa hak kita di rumah? Yang pertama, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Nah, di sini Ustadzah contohkan mendapat lingkungan rumah yang bersih. Lalu, apa kewajiban kita? Nah, kewajiban sendiri adalah sesuatu yang harus dilakukan ya, harus kita lakukan. Jadi, kewajiban kita adalah membersihkan lingkungan rumah. Lalu, apa tanggung jawab kita? Nah, tanggung jawab artinya perwujudan pelaksanaan kewajiban. Jadi, kewajiban ini perwujudannya seperti apa? Contoh nyatanya. Nah, tanggung jawab kita adalah membersihkan halaman rumah, membersihkan jendela, dan menyiram tanaman. Sudah dapat dibedakan ya anak-anak antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah tentang musyawarah. Nah, di dalam musyawarah ini juga ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab loh. Apa sajakah itu? Mari kita simak dulu. Apa itu musyawarah? Musyawarah artinya membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Nah, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak kita dalam bermusyawarah adalah mengeluarkan pendapat dan mendapat perlakuan yang adil. Sedangkan kewajiban kita adalah
menghargai pendapat orang lain dan tidak menyela pembicaraan. Kemudian, terdapat nilai-nilai penting dalam musyawarah. Yang pertama ada nilai kebersamaan. Nah, pengambilan keputusan dalam musyawarah itu dilakukan bersama-sama dan mementingkan kepentingan bersama. Yang kedua, nilai kebebasan berpendapat. Nah, pendapat yang disampaikan haruslah logis, sesuai dengan norma yang berlaku, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Nah, caranya adalah dengan mendengarkan pendapat orang lain, tidak menyela saat orang lain berpendapat, dan menanggapi pendapat orang lain dengan sopan. Yang keempat adalah nilai persamaan hak. Artinya, semua memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dengan sopan. Kemudian yang kelima adalah nilai berjiwa besar dan lapang dada dalam menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, musyawarah mufakat ini juga memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama, pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan suatu pihak. Pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani. Serta yang keempat adalah pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan hati nurani. Musyawarah mufakat ini juga memiliki prinsip dan pedoman, yang antara lain, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani, dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan, mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bersama, menghargai pendapat orang lain, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, dan yang keenam adalah melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan dipenuh rasa tanggung jawab. Musyawarah mufakat memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, dapat memecahkan masalah sulit yang tidak bisa dipecahkan sendiri. Yang kedua, untuk menyaring pendapat-pendapat yang diberikan agar memperoleh petunjuk pendapat yang baik. Yang ketiga, memberikan dorongan kepada masyarakat agar hidup rukun dan bersatu. Dan yang keempat adalah dapat digunakan untuk memilih pemimpin, tujuan, atau sarana memecahkan masalah. Sudah paham ya anak-anak, di dalam musyawarah ini terdapat hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tugas LFH kali ini adalah mengerjakan LKS tema 2, halaman 72 dan 73, serta 113 sampai 114 Romawi 1 saja. Dikerjakan, kemudian dikirimkan kepada Ustadzah. Ustadzah akhiri pembelajaran hari ini. Semoga dapat menambah wawasan anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.